Pernah dengar nggak kalau pemerintah kita punya target buat melipat gandakan aset negara sampai tembus 2,7 triliun dolar AS di tahun 2030? Yap, triliun dolar, bukan rupiah ya. Rencananya, semua itu bakal dikelola lewat satu badan raksasa bernama Danantara. Angka yang benar-benar fantastis kan? Tapi tunggu dulu, di saat yang sama, lembaga pemeringkat internasional sekelas Moody's justru kasih peringatan keras. Mereka malah merevisi prospek utang Indonesia jadi negatif. Nah loh, jadi siapa nih yang sebenarnya benar? Halo semuanya, selamat datang di bahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar tuntas topik yang lagi panas-panasnya ini. Apakah Danantara bakal jadi mesin uang super canggih yang bawa ekonomi kita meroket? Atau jangan-jangan ini malah jadi bom waktu fiskal? Yuk kita bedah sama-sama. Kita langsung dihadapkan pada satu pertanyaan besar yang sekarang jadi pusat perdebatan di mana-mana. Target 2,7 triliun dolar AS itu realistis nggak sih? Atau cuma sekedar mimpi? Di satu sisi, kita punya ambisi domestik yang luar biasa besar buat mengkonsolidasikan seluruh kekayaan negara. Tapi di sisi lain, pasar modal internasional menatap rencana ini dengan penuh keraguan. Mereka melihat ada potensi kerumitan birokrasi yang bisa bikin semuanya berantakan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita nggak akan asal nebak. Kita bakal membedah fakta-faktanya secara objektif. Dan tentu saja, kita juga bakal melihat secerca harapan tentang strategi nyata. Gimana caranya Indonesia bisa memenangkan kepercayaan global. Kalian bisa lihat kontrasnya di sini, jomplang banget ya. Di satu sisi, pemerintah kita sangat optimis memproyeksikan Danantara ini sebagai solusi pamungkas pembiayaan pembangunan. Bayangin aja, modal awalnya aja disebut-sebut bakal mencapai 900 miliar dolar AS. Tapi di seberang sana, pasar global melalui Moody's udah sibuk menghitung resiko nyata. Mereka pakai istilah institutional entanglement atau gampangnya keterikatan institusional yang bikin kusut. Ada ketakutan nyata kalau manajemen profesional di dalamnya nanti bakal tersandung sama campur tangan politik yang berlebihan. Ya bisa dibilang ini semacam tarik ulur klasik banget sih buat negara-negara berkembang. Biar kita nggak bingung sama benang kusut ini dia peta jalan bahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ambisi versus realita, terus lanjut ke mandat raksasa dan tata cara, 5 peran strategisnya, 4 tantangan besar. Belajar dari tema SEC, sampai akhirnya kita bahas jalan menuju mesin ekonomi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, memahami mandat raksasa Danantara. Biar kita sama-sama paham, apa sih sebenarnya esensi dari mega proyek ini? Jadi apa itu Danantara? Daya Anagata Nusantara ini diposisikan sebagai Sovereign Wealth Fund atau lembaga pengelola investasi negara, tapi asal tahu aja, visi utamanya itu jauh-jauh melampaui sekedar alat finansial biasa. Danantara ini dirancang buat jadi instrumen kedaulatan ekonomi kita. Idenya adalah Indonesia harus punya satu kendaraan konsolidasi raksasa yang levelnya bisa sejajar sama raksasa investasi global lainnya. Kenapa ini penting? Supaya kekayaan alam kita, aset-aset BUMN, dan semua sumber daya itu nggak cuma diam jadi angka mati di buku catatan keuangan, tapi benar-benar bergerak aktif buat nyiptain nilai tambah buat ekonomi kita. Nah, coba perhatikan pergeseran angka yang satu ini. Ekstrim banget kan? Dari total 1068 badan usaha milik negara yang kita punya, rencananya bakal dipangkas habis-habisan jadi sekitar 221 entitas aja. Dan proses perombakan besar-besaran ini ditargetkan kelar cuma dalam 3-4 tahun. Tujuannya sebenarnya sangat jelas dan masuk akal. Pemerintah pengen membuang lemak-lemak inefisiensi dari 50 kali holding sektoral yang ada sekarang, terus menyingkirkan perusahaan yang kerjanya cuma membebani negara. Harapannya bakal lahir sebuah mesin ekonomi yang super ramping, yang murni dikelola secara profesional, biar bisa bersaing di kancah global. Terus pertanyaannya, duit dari mesin yang udah ramping ini mau diinvestasikan kemana nih? Aset negara ini nantinya bakal dikelola aktif buat mendanai sektor-sektor yang super kritis buat masa depan Indonesia. Fokus utamanya itu ada di ketahanan pangan, kemandirian energi kayak pengembangan biofuel dan bioetanol, kedaulatan air bersih, sampai ke hilirisasi pemrosesan mineral kayak bauksit dan aluminium. Jadi ini bukan sekedar urusan nyari cuan jangka pendek ya, ini tentang ngebangun fondasi kemandirian negara kita supaya kedepannya kita lebih kebal kalau ada guncangan rantai pasok global. Lantas, gimana sih cara kerja mesin super ini di lapangan nanti? Yuk kita masuk ke 5 peran strategis utama. Bayangin Danantara ini kayak sebuah mesin daur ulang raksasa. Pertama BUMN dikonsolidasi, terus asetnya dihilirisasi dan diciptakan nilai tambahnya biar valuasinya naik. Tapi sihir utamanya sebenarnya ada di langkah keempat nih. Asset recycling atau daur ulang aset. Praktiknya tuh kayak gini, misalnya Danantara pegang aset infrastruktur yang udah jadi dan stabil. Katakanlah jalan tol atau pelabuhan yang udah pasti untung. Nah, sebagian saham dari aset itu dilepas ke investor jangka panjang. Terus, uang segar yang masuk itu diputar lagi buat ngebangun proyek strategis yang baru. Semuanya dilakukan tanpa harus nambah utang negara. Cerdas banget kan?
Tapi di balik rencana yang kelihatannya brilian di atas kertas tadi, kita wajib melakukan yang namanya stress test. Kita harus bahas realita pahitnya di bagian 4 tantangan besar di depan mata. 4%? Iya, kalian nggak salah dengar. Skor tata kelola atau governance score dari Global SWF Rating buat Danantara di masa awalnya ini cuma 4%. Rinciannya lumayan bikin geleng-geleng kepala, skor tata kelolanya cuma 1 dari 10, nilai keberlanjutannya 0, dan ketahanannya juga 0. Angka ini tuh kayak alarm kebakaran buat kita semua. Ini ngejelasin banget kenapa pasar global dan investor internasional ngerasa sangat cemas lihat struktur awal dari institusi raksasa ini. Sebenarnya, kecemasan pasar itu berakar dari 4 masalah utama. Selain skor 4% tadi, para analis juga sangat menyoroti posisi CEO Danantara yang saat ini dirangkap oleh Menteri Investasi. Jujur aja, ini celah nyata buat terjadinya konflik kepentingan antara eksekusi bisnis murni dengan tujuan politik. Terus, ada ketakutan paling besar dari para ekonom, gimana kalau Danantara ini malah berubah jadi kantong fiskal kedua? Maksudnya, entitas raksasa off-budget yang bebas ngehabisin uang negara tanpa pengawasan ketat dari parlemen. Dan kecemasan ini bukan cuma teori konspirasi ya. Terbukti, sentimen negatif ini sempat bikin nilai tukar rupiah kita tertekan dan saham-saham perbankan nasional terkoreksi. Tapi tenang, setiap tantangan pasti ada solusinya. Daripada cuma panik, kita masuk ke bagian selanjutnya buat cari tahu solusinya. Belajar dari Temasek Singapura. Kalau kita mau sukses, poin krusialnya adalah kita harus ngebangun benteng tata kelola. Dantara harus banget ngadopsi catak biru ala Temasek Singapura yang udah terbukti ampuh. Pertama, wajib ada tembok pemisah yang tegas antara urusan politik dan bisnis murni, lewat sebuah governance charter yang sah. Kedua, mereka harus libatin Dewan Penasihat Independen kelas dunia buat nge-review semua investasi. Dan ketiga, ini yang paling penting, transparansi radikal. Harus ada dashboard publik yang real-time, jadi tingkat pengembalian investasi atau IRR-nya bisa dipantau langsung sama masyarakat. Kalau ini jalan, kita bisa langsung nyetop pendanaan buat proyek zombie, itu loh, proyek yang cuma bagus buat narasi politik tapi kenyataannya malah nguras kas negara. Sekarang, kita tiba di bagian penentuan dari seluruh analisis kita hari ini. Jalan menuju mesin ekonomi. Mungkinkah semua ambisi ini terwujud? Jawabannya, sangat mungkin. Kabar baiknya, fakta-fakta terbaru ngasih kita sinyal harapan yang terang benderang. Lembaga rating top sekelas Fitch baru aja ngasih peringkat AAA IDN yang prestisius banget buat Danantara. Nggak cuma itu, mereka juga udah mulai aksi nyata lewat groundbreaking fase 1 senilai 7 miliar dolar AS buat proyek hilirisasi di 13 wilayah. Ditambah lagi, ada komitmen dari manajemen puncaknya buat nerapin standar pelaporan setara perusahaan publik dan mau diaudit sama pihak independen internasional. Ini ngebuktiin kalau ngubah persepsi risiko jadi sebuah kekuatan, itu bukanlah hal yang mustahil. Nah, sebagai penutup penjelasan kita kali ini, narasi optimis soal pertumbuhan ekonomi 6% aja jelas nggak akan cukup. Pasar, baik internasional maupun domestik, butuh bukti nyata berupa transparansi yang radikal. Keberhasilan sejati dan Danantara itu nggak bakal diukur cuma dari seberapa triliun angka aset di atas kertas, tapi dari kemampuannya muter roda ekonomi dan ngasilin pendapatan stabil tanpa ngerusak pasar swasta yang udah sehat. Visi besarnya udah luar biasa keren, fondasinya lagi dibangun, sekarang tinggal gimana eksekusinya dengan integritas tinggi. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah langkah raksasa pemerintah ini udah on the right track buat jaga kemandirian bangsa? Coba bagikan pemikiran kritis kalian di bawah ya. Terima kasih banyak udah luangin waktu buat membedah isu ini bareng-bareng. Sampai jumpa di bahasan seru berikutnya.